Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan mempresentasikan modulasi transfer daya nirkabel dari mata kuliah transfer daya nirkabel berbasis frekuensi radio. Di sini saya mengambil jurnal ini dari Google Scholar yang dituliskan oleh Toby dan kawan-kawan pada tahun 2022. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldi Ananda Rarian dengan NIM 11022232226 dengan dosen kelas saya Pak Arif Abdul Aziz. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya teknologi Internet of Things dan wireless sensor network, penggunaan node sensor semakin luas, baik untuk monitoring lingkungan, struktur bangunan, maupun sistem industri. Permasalahan utama dari node-node ini adalah keterbatasan sumber daya, karena umumnya masih bergantung pada baterai. Ketika node ditempatkan pada lokasi yang sulit dijangkau, penggantian dan pengisian baterai akan menjadi tidak efisien dan memakan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, wireless power transfer atau WPT muncul sebagai solusi, khususnya WPT berbasis gelombang radio atau RF, yang memungkinkan pengisian daya tanpa kontak fisik dari jarak jauh. Namun, ada juga kelemahan dari sistem RF ini, yaitu efisiensi transfer daya yang masih rendah, terutama ketika jarak antara pemancar dan penerima semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke bagian masalah. Di bagian masalah ini ada 4 poin, yang dimana yang pertama ini efisiensi sistem RF WPT menurun akibat pertama pelemahan sinyal RF, yang kedua karakteristik sinyal transmisi. Penurunan sinyal di udara serta diakibatkan karena penurunan sinyal di udara serta keterbatasan rangkaian penyearah pada rektena. Yang kedua ini ada teknik modulasi diduga mempengaruhi yang pertama daya RF yang diterima, yang kedua tegangan DC keluaran rektena, dan yang ketiga ini efisiensi konversi RF ke DC. Sinyal dengan PAPR yang lebih tinggi memiliki potensi yang mengaktifkan dioda pada rektena dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan konversi daya RF menjadi DC. Yang keempat, ini perlu dicari teknik modulasi paling efisien untuk RF WPT. Kenapa? Karena belum ada kepastian mengenai teknik modulasi mana yang paling optimal dipakai untuk meningkatkan efisiensi sistem RF wireless power transfer. Di gambar di samping saya itu eh, merupakan gambar tabel hasil pengukuran daya terima RF dari 5 modulasi: amplitude modulation, frequency modulation, dual tone, multitone, dan tanpa modulasi. Dari gambar yang saya ambil ini, saya ambil dari jurnal yang saya pakai. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode metode penyelesaian. Untuk poin pertama ini pendekatan eksperimen, dan kedua sistem RF wireless power transfer dimodelkan secara nyata. Dalam sistem ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pemancar dan juga penerima. Pada sisi pemancar digunakan perangkat software Divine Radio, yaitu Hack RF1 yang dikendalikan menggunakan software GNU Radio. Melalui software ini, peneliti dapat mengatur dan memvariasikan teknik modulasi sinyal RF yang akan ditransmisikan. Di sisi lain, pada sisi penerima, digunakan rektena atau rectifier antena yang berfungsi untuk menangkap gelombang RF dan mengkonversinya menjadi tegangan DC. Poin kelima ini ada variasi teknik modulasi, ada amplitude modulation, frequency modulation, dual tone, multitone, dan juga tanpa modulasi. Ini sebagai nilai pembanding saja dari 5 teknik modulasi ini. Seperti gambar pada di samping, ini ada single tone, dual tone, dan multitone. Ini hanya sebagai pembanding saja. Dan yang poin keenam ini ada analisis berdasarkan kinerja dari masing-masing teknik modulasi. Kemudian di mana nanti itu akan dievaluasi berdasarkan 3 parameter utama, yaitu daya RF yang diterima, besar tegangan DC keluaran rektena, dan juga efisiensi konversi daya dari RF ke DC. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menentukan teknik modulasi mana yang paling optimal untuk meningkatkan efisiensi sistem RF wireless power transfer.
Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu desain. Pada tahap desain, sistem wireless power transfer yang digunakan adalah WPT yang berbasis far field, yaitu transfer daya menggunakan gelombang radio yang dipancarkan melalui udara. Sistem dirancang dalam kondisi line of sight atau bisa dibilang itu tanpa halangan antara pemancar dan penerima atau tanpa derau agar efek pelemahan sinyal dapat dianalisis secara lebih terkontrol. Frekuensi kerja yang digunakan adalah 2,45 GHz karena termasuk dalam pita ISM dan umum digunakan untuk aplikasi komunikasi dan energy harvesting. Dan yang terakhir ini ada dua sistem yang terdiri dari pemancar dan juga penerima. Dan gambar di samping ini ada gambar diagram blok sistem WPT penelitian dari jurnal yang saya ambil. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi. Di implementasi ini dibagi menjadi dua, pemancar dan penerima. Untuk pemancar ini kan ada laptop sama GNU radio. GNU radio ini digunakan untuk melakukan pemrosesan sinyal secara digital, termasuk pembangkitan sinyal, modulasi, dan juga pengaturan parameter transmisi. Sinyal yang telah dimodulasi kemudian dikirim ke perangkat SDR HEC RF1 yang berfungsi sebagai RF front end untuk memancarkan sinyal pada frekuensi 2,45 GHz. Untuk meningkatkan jangkauan transmisi menggunakan RF amplifier, tapi digunakan sebelum sinyal dipancarkan melalui antena. Setelah antena dipancarkan, variasi teknik modulasi melalui software, di mana di sini menggunakan SDR karena fleksibel, karena teknik modulasi hanya variasi teknik modulasi hanya melalui pengaturan software, tidak mengganti hardware. Bagian penerima, yang pertama untuk menangkap gelombang RF dan menyarahkannya menjadi tegangan DC menggunakan rectifier antena. Yang kedua, rangkaian penyiarah RF ke DC. Setelah dikirim sinyalnya, maka RF menjadi penyiarah ke DC. Selanjutnya ada tegangan DC keluaran diukur pada ujung beban resistor sebesar 4,7 kilo ohm menggunakan multimeter. Multimeter untuk mengukur tegangan DC. SDR kedua sebagai spektrum analyzer ini tuh untuk memverifikasi bahwa sinyal yang diterima benar berasal dari pemancar dan berada pada frekuensi 2,45 GHz. Kita lanjut slide selanjutnya, ada hasil dan diskusi. Di hasil dan diskusi ini yang pertama itu daya terima RF menurun seiring jarak untuk semua modulasi. Hal ini tuh terjadi pada seluruh teknik modulasi dan disebabkan oleh pelemahan sinyal di ruang bebas. Di ruang bebas atau free space path loss. Dan yang kedua ini teknik modulasi tidak berpengaruh signifikan pada daya RF yang diterima. Yang ketiga ini tegangan DC dan efisiensi berbeda modulasi antar modulasi. Yang keempat, modulasi 4 ton menghasilkan tegangan DC tertinggi, efisiensi RF DC tertinggi di angka 80,34% pada jarak 40 cm. Pada jarak 40 cm ini, multiton bisa dibilang menghasilkan tegangan DC dan efisiensi konversinya tertinggi dibandingkan dengan modulasi amplitude modulation dan juga FM maupun juga sinyal tanpa modulasi. Dan yang kelima ini performa dipengaruhi oleh PAPR sinyal. PAPR semakin tinggi nilai PAPR-nya maka penyearah rektena akan lebih efektif. Dan gambar di samping ini ada 3 gambar. Yang gambar ini tuh, yang gambar 6 ini tentang hasil pengukuran daya RF. Dan yang 7 hasil perbandingan output dengan tegangan DC. Yang hasil ke-8 ini perbandingan efisiensi konversi daya. Semua gambar ini saya ambil dari jurnal yang saya pakai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Tapi kesimpulan dan saran dapat saya simpulkan bahwa dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa teknik modulasi tidak hanya berpengaruh signifikan terhadap besar daya RF yang diterima, namun juga sangat mempengaruhi efisiensi konversi daya RF ke DC pada sistem wireless power transfer.
Modulasi multiton 4 ton menghasilkan tegangan DC dan efisiensi tertinggi, yaitu di angka 80,34% pada jarak 40 cm yang dipengaruhi oleh nilai peak to average power ratio atau PAPR, sinyal yang lebih tinggi. Saran saran saya untuk pengembangan selanjutnya disarankan mungkin untuk pengujian dengan jumlah ton yang lebih banyak agar bisa dibandingkan dengan lebih banyak lagi. Dan kedua, optimasi desain rektena. Dan ketiga, serta penerapan sistem pada aplikasi nyata seperti wireless sensor network dan Internet of Things berbasis RF Energy Harvesting. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang atau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.